Kelebihan dan kekurangan para bajak laut Yonko. Menilai kekuatan para bajak laut Yonko tidak hanya dari Yonko-nya saja, tapi dengan kru dan aliansi mereka juga. Dan setiap Yonko era lama maupun era baru mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing di bajak laut mereka. Dan kita akan bahas kekurangan dan kelebihan dari Yonko lama dan Yonko baru ini. Kita akan mulai dari Yonko yang mempunyai banyak kekurangannya dulu. 7. Bagi. Untuk sebagai salah satu Yonko baru, Bagi masih banyak kekurangannya. Dari segi kekuatan dan otak pun hanya Mihawk dan Crocodile saja yang bisa diandalkan. Ya contohnya saja jika Crossquill melawan Yonko lain seperti Shanks, Mihawk mungkin bisa mengatasi Shanks dan Crocodile bisa menghandle salah satu kru inti Shanks. Tapi untuk sisanya Crossquill kalah telak mau dari segi kekuatan mereka ataupun pasukannya. Wajar saja jika Crossquill masih mempunyai banyak kekurangan. Mereka juga baru-baru ini menjadi salah satu bajak laut Yonko. Tapi ada juga kelebihan dari Crossquill ini. Mereka menguasai bisnis dunia bawah yang dulu dikuasai oleh Doflamingo. Belum lagi Crossquill ini sangat kaya. Bagaimana tidak, Crossquill bahkan sampai mampu menaruh harga buronan Grab di angka 3 miliar berry. Belum lagi para angkatan laut yang lain. Para admiral saja dihargai 3 miliar juga. Bisa kalian bayangkan betapa kayanya Yonko Bagi ini. 6. Kurohige. Kurohige juga sebagai Yonko baru masih banyak kekurangannya, terutama dari aliansi dia. Aliansi Kurohige cuma bajak laut biasa dan tidak mempunyai nama-nama besar. Contohnya bajak laut Kroco yang menyerang Lucia. Kelebihan dari Yonko Kurohige juga tentunya ada di Kurohige itu sendiri. Dia bisa dibilang semakin kuat apalagi setelah memakan buah iblis Gura-Gura Nomi. Dari segi krunya pun sekarang lebih kuat karena adanya hujan dan seluruh komandannya juga sudah memakan buah iblis yang sangat kuat. 5. Kaido. Bajak laut Kaido bisa dibilang sangatlah kuat. Kaido saja mempunyai title makhluk terkuat di dunia. Pasukan Kaido juga lebih dari 30.000 orang. Belum lagi para petinggi Kaido yang kuat-kuat seperti para Tobiropo dan pasukan monsternya yaitu para Numbers. Tapi bajak laut Kaido juga memiliki kelemahan. Para Kroco Kaido tidaklah terlalu kuat. Bahkan ketika melawan para pasukan aliansi samurai, bajak laut, minks, dan ninja yang jumlahnya hanya sekitar 8.000-an, pasukan Kaido berkurang drastis. Dan menurut gue, All-Star-nya Kaido juga terbilang sangatlah lemah dibandingkan dengan para komandan Yonko lain. Jack saja hanya setara Inuarashi, sementara 9 samurai Oden termasuk Inuarashi yang melawan Kaido sekaligus hanya terlihat ampas di hadapan Kaido. Bisa dibilang kekuatan Kaido dan komandannya sangatlah berbeda jauh. King dan Queen saja saat diserang Marco susah berkutik, malahan selalu terkena serangan Marco. Padahal saat itu tenaga Marco hanya tersisa sedikit saja karena Marco menuju Onigashima juga hanya dengan terbang dan itu pun perlu waktu berhari-hari. Belum lagi Marco harus berhadapan dengan anak-anak Big Mom dan menghadang Big Mom juga. Dibandingkan dengan kekuatan komandan Shirohige saja, para All-Star-nya Kaido sangatlah lemah. 4. Luffy. Kelebihan dari Yonko Luffy yang utama jelas dari Luffy itu sendiri. Sekarang Luffy mampu mengalahkan Yonko dengan title makhluk terkuat di dunia. Kru Luffy juga semakin kuat. Dengan adanya Jinbe tentunya lebih kuat daripada kru utama Kaido. Tapi bajak laut Luffy juga mempunyai kelemahan, yaitu dari krunya. Kru Luffy sangatlah sedikit, hanya 9 orang. Dan armada Luffy juga untuk sekelas Yonko terbilang sedikit, hanya berjumlah 5.640 orang. Sementara armada para Yonko lain seperti Big Mom dan Kaido berjumlah sampai puluhan ribu orang. Kecuali Yonko Kurohige dan Bagi karena belum diungkapkan jumlah pasti armada mereka. Terlebih mereka juga Yonko baru sama seperti Luffy. 3. Big Mom. Menurut gue Big Mom adalah Yonko terlemah. Bisa dilihat saat melawan Law dan Kid. Big Mom sangat kerepotan, sementara Shanks mengalahkan Kid hanya dengan satu hit saja. Kid langsung tepar. Kalau Shanks melawan Law dan Kid sekaligus, mungkin Shanks agak kerepotan, tapi tetap akan menang telak. Kalau dari Yonko Bagi, gue anggap kekuatan utamanya bukan Bagi, tapi Mihawk. Dan kekuatan Mihawk juga setara dengan Shanks. Dan menurut gue bajak laut Big Mom kekurangannya hanya dari Big Mom-nya saja. Dari segi pasukan, aliansi, dan komandannya bajak laut Big Mom sangatlah kuat, melebihi bajak laut Kaido. Luffy saja menurut gue saat melawan Katakuri, komandan manisnya Big Mom, harusnya tidak menang karena Katakuri banyak sekali menyia-nyiakan kesempatan menyerang Luffy yang saat sedang lemah. Luka terparah Katakuri saja saat melawan Luffy hanya dari serangan dia sendiri yang ingin adil karena Luffy terkena serangannya ulah dari Flampe, yaitu adiknya. Semisal Luffy gak mengusik Big Mom, aliansi Big Mom akan sangat kuat. Bisa dilihat dari kekuatan Germa, generasi buruk yaitu BG, dan salah satu Shichibuka yaitu Jinbe. Belum lagi pasukan manusia ikan yang lain. 2. Shanks. Bajak laut Yonko 1 ini memiliki kru yang kekuatannya tidak jauh berbeda dengan kaptennya. Bahkan Ben Beckman saja dikonfirmasi memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Shanks. Ibaratnya bajak laut Shanks seperti memiliki 2 Yonko sekaligus dalam satu kapal. Jika perbandingan dengan Yonko lain saja, ibaratnya kekuatan Kaido dan Big Mom, menurut gue kekuatan mereka lumayan beda jauh. Sementara Shanks memiliki wakil kapten yang kekuatannya berbeda sedikit dengannya. Oda juga pernah mengonfirmasi walaupun yang sering diperlihatkan adalah kru utamanya Shanks saja, tapi sebenarnya
kru kapal Shanks terbilang lumayan banyak dan bisa dibilang kru bajak laut Shanks sempurna dan aliansi mereka juga sangatlah kuat. Bagaimana tidak, aliansi mereka adalah para Elbap, rasnya para raksasa yang membuat bajak laut Shanks semakin kuat. Tapi walaupun bisa dibilang bajak laut Shanks hampir sempurna, bajak laut Shanks juga mempunyai kelemahan, yaitu dari armada mereka. Para kapten armadanya sendiri saja mengatakan kalau mereka sangat lemah. Kalau bukan perlindungan dari bendera Shanks, mungkin mereka sudah mati di dunia baru yang sangat liar ini. Tapi selebihnya bajak laut Shanks sempurna. 1. Shirohige. Bajak laut paling sempurna jelas adalah bajak laut Yonko Shirohige. Dari segala aspek kekuatan, bajak laut Shirohige bisa dibilang sempurna. Mulai dari pasukan yang kuat-kuat, armada yang sangat besar yang mempunyai 43 kapten bajak laut dunia baru, dan 16 komandan yang sangat kuat. Shirohige saja saat di Marineford usianya 72 tahun, tapi sanggup memporak-porandakan Marineford sampai hancur lebur. Tidak heran kenapa Shirohige mendapatkan title manusia terkuat di dunia. Dan yang perlu kalian tahu, saat perang Marineford, para angkatan laut yang berperang adalah para angkatan laut yang terpilih untuk melawan bajak laut Shirohige. Jadi kroco angkatan laut yang lemah tidak bisa ikut berperang, tapi armada Shirohige mampu menandingi para pasukan angkatan laut yang begitu kuat. Komandan Shirohige juga bisa dibilang terlalu banyak, yakni berjumlah 16 divisi. Tapi tidak heran juga karena anggota bajak laut Shirohige di kapalnya berisi 1.600 orang, yang berarti setiap divisinya memimpin 100 orang. Walaupun komandan Shirohige sangat banyak, tapi mereka semua sangat kuat. Marco yang kondisinya habis tenaga pun masih mampu menahan dua All-Star-nya Kaido sekaligus. Dia juga di Marineford mampu mengimbangi para admiral. Kapten divisi ketiga Jojo juga mampu mengimbangi para admiral. Bahkan Pista mampu menahan Mihawk yang sekelas Yonko dalam waktu yang lama tanpa luka sedikit pun. Hampir semua kapten divisi Shirohige kuat-kuat. Ijo saja saat di keadaan sekarat mampu mengalahkan agen CP0. Tidak bisa dipungkiri dari segi kekuatan bajak laut Shirohige sempurna. Saking kuatnya bajak laut Shirohige ini sampai mendapatkan sebutan eranya sendiri. Karena memang Shirohige adalah bajak laut terkuat dan mempunyai armada terbesar pada saat itu.